Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Aurel, NPM 2112010422. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu akuntansi bab 1 sampai 13. Bab 1. Struktur dasar akuntansi. 1. Penggolongan perusahaan. 2. Transaksi keuangan. 3. Persamaan akuntansi. 4. Pelaporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi. Bab 2. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dahulu dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya, persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Bab 3. Akun dan manfaatnya. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah teori dan praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman atau kebiasaan, dan semua aktivitasnya. Hal yang berhubungan dengan akuntansi, seni pencatatan dan pengiktisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Pengertian akun. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam pencatatan itu, akun akan dikeluarkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis, menjadi sumber informasi mengenai posisi harta, utang, modal, dan perubahannya. Manfaat akun. Manfaat akun adalah mempermudah proses pencatatan transaksi suatu perusahaan, juga sebagai pertimbangan pada setiap kebijakan perusahaan yang akan diputuskan. Tujuan akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengelompokkan transaksi berdasarkan tempat seperti aktiva dan akun lainnya. Yang kedua, mengetahui sumber-sumber mengenai posisi keuangan, harta, dan laporan perubahan modal. Yang ketiga, sebagai media untuk melakukan pencatatan laporan neraca atau akun real dan laporan laba rugi atau akun nominal. Yang keempat, memudahkan para pemakai laporan keuangan dalam memahami dan mengambil keputusan untuk masa depan. Fungsi akun dibagi menjadi 3. Yang pertama, menunjukkan tempat pencatatan unsur aktiva atau harta, kewajiban atau utang, akuitas atau modal, pendapatan, beban, dan brief. Kedua, menunjukkan pertambahan atau berkurangnya unsur-unsur harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang ketiga, sumber sebagai informasi mengenai posisi harta, utang, modal, dan perubahannya. Jurnal akuntansi adalah seluruh transaksi keuangan yang dicatat dalam sebuah jurnal. Jurnal akuntansi dibuat dengan memuaskan informasi dari penerima, kas, tiket, penjualan faktur, dan sumber data lain yang menunjukkan transaksi keuangan. Fungsi jurnal atau akuntansi dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi analisis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi historis. Yang keempat, fungsi informatif. Dan yang kelima, fungsi instruksi. Jenis-jenis jurnal akuntansi. Yang pertama, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan secara kronologis dan terperinci. Biasanya jurnal umum ini digunakan oleh perusahaan jasa karena transaksi dalam perusahaan jasa lebih mudah untuk dicatat berdasarkan urutan tanggal. Kedua, jurnal khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal yang disusun saat Anda melakukan penjualan barang secara kredit kepada pelanggan. Yang kedua, jurnal pengeluaran. Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas suatu perusahaan. Yang ketiga, jurnal pembelian. Jurnal yang disusun saat Anda melakukan pembelian barang secara kredit kepada supplier. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas suatu perusahaan. Bab 5. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu kepemilikan.
Jadi, produk yang dijual bersikap abstrak walaupun bersikap abstrak dan tidak terwujud tetapi memiliki manfaat untuk masyarakat atau konsumen. Perusahaan jasa di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan jasa telekomunikasi, diantaranya Telekomunikasi Indonesia Tbk, Indosat Tbk. Kedua, perusahaan jasa keuangan, diantaranya Bank Bukopin Tbk, Bank Mustika Dharma Tbk, Bank Nusantara Palyangan Tbk, Bank Yuda Bakti Tbk, dan Bank Jabar Banten Tbk. Yang ketiga, jasa komputer dan sarana lainnya, diantaranya Multipolar Teknologi Tbk. Yang keempat, hotel, restoran, dan pariwisata, diantaranya Bayu Buana Tbk, Bukit Uluwatu Villa Tbk, Fast Food Indonesia Tbk, dan Saraswati Via Lestari Tbk. Tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Melakukan analisa transaksi. 2. Membuat jurnal akuntansi. 3. Posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. 4. Pembuatan neraca saldo. 5. Membuat jurnal penyesuaian. 6. Membuat neraca lajur. 7. Menyusun laporan keuangan. 8. Membuat jurnal penutup. 9. Membuat jurnal pembalik. 10. Neraca akhir atau awal. 6. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Siklus akuntansi perusahaan dagang secara lengkap ada 12. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus. Yang ketiga, buku besar pembantu. 4. Posting ke buku besar. 5. Laporan harga pokok penjualan. 6. Membuat neraca saldo. 7. Jurnal penyesuaian. 8. Neraca saldo setelah penyesuaian. 9. Menyiapkan laporan keuangan. 10. Pembuatan jurnal penutup. 11. Neraca saldo setelah penutupan. 12. Siklus akuntansi perusahaan dagang terakhir jurnal pembalik. Bab 7. Jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus adalah sebuah jurnal terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Manfaat jurnal khusus ada 5. Yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis. Yang kedua, mempercepat proses data transaksi. Yang ketiga, mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Yang kelima, mengurangi risiko perubahan data. Bab 8. Akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjadi barang jadi tersebut. Perusahaan manufaktur disebabkan sifat operasinya. Dalam perusahaan manufaktur, penentuan harga pokok barang yang diproduksi dan harga pokok penjualan harus melalui beberapa tahap yang lebih rumit. Perusahaan manufaktur harus menggabungkan harga bahan yang dipakai dengan biaya tenaga kerja dan biaya produk lain. Elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya beragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, bahan langsung, kedua, tenaga kerja langsung, dan 3, overhead pabrik. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktiva laba di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Bab 9. Kas. Kas adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang dimiliki. Dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan kerap dijadikan salah satu indikator kemampuan atau kinerja perusahaan tersebut. Makin besar kas yang dimiliki, makin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis kas. 1. Kas kecil. Kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Kedua, kas gibah. Uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank biasanya digunakan untuk mengeluarkan yang jumlahnya relatif besar dan tidak penting.
diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlah yang besar dan rawan dari segi keamanan. Kas di bank biasanya berhubungan dengan rekening orang dari bank untuk perusahaan. Sumber kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berdasarkan dari hasil penjualan investasi. Adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilikan perusahaan dalam bentuk kas. Pengeluaran suatu tanda utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta bertambah utangnya diimbangi dengan penerimaan kas. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar secara kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Adanya penjualan secara tunai dan sebagainya. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasi, sumbangan atau hadiah, maupun adanya pengembalian pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Bab 10. Piutang. Dalam istilah akuntansi, piutang kerap disebut dengan AR. Istilah ini berasal dari kata akun receivable, terjemahan dari piutang dalam bahasa Inggris. Pengertian piutang sendiri bisa diterjemahkan sebagai salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Jadi bisa disimpulkan bahwa piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Ciri-ciri piutang. Pertama, memiliki nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, memiliki tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukur umum, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulan, maka jatuh temponya sama dengan tanggal pembelian melakukan transaksi kredit tersebut, hanya saja berbeda bulan. 3. Terdapat bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembelian memutuskan untuk melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Jenis piutang. Jenis-jenis piutang dibagi menjadi 3. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jenis pembelian kredit dalam langganan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang terutama untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklarifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Kelas persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam proses operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Beberapa contoh persediaan. Yang pertama, jumlah pakaian yang harus dijual. Kedua, hotdog yang siap dijual oleh stand hotdog. 3. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur. Yang keempat, cupcake yang belum selesai ditutup. Yang kelima, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat limau untuk stand limau. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja dari kayu dan paku untuk membuat perabotan atau telur dan mentega yang digunakan untuk produk untuk roti. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh
Contoh jenis inventaris ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Ketiga, persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan jual barang dalam proses. Bab 12. Investasi sementara dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang bersifat sementara dan pada umumnya dapat mudah ditarik lagi dalam jangka waktu pendek. Secara sederhana, investasi ini memiliki tidak mengacu pada jangka panjang, sehingga dapat dicairkan kapanpun investor mau. Kelebihan dan kekurangan investasi jangka pendek. Kelebihan menurut Corporate Finance Institute. Kelebihan pertama yang didapatkan dari investasi jangka pendek adalah fleksibilitas yang akan didapatkan dari investor dalam pencairan keuangan. Sebab ia tidak perlu menunggu asetnya menjadi matang untuk dapat dikonversi menjadi uang tunai. Selain itu, keuntungan lain yang ditawarkan oleh investor dalam mengambil keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kelemahan, dikarenakan hanya bersikap jangka pendek, investor harus mempunyai keahlian serta meluangkan waktu yang dapat dalam memonitor pergerakan nilai instrumen investasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan jual beli. Jenis-jenis investasi jangka pendek ada 3. Yang pertama, reksadana, kedua, deposito, ketiga, P2P lending. Bab 13. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo atau minimal 1 tahun. Untuk investasi jangka panjang, setidaknya Anda harus memahami 6 resiko, yaitu resiko pasar, resiko suku bunga, resiko inflasi, resiko likuiditas, resiko mata uang, dan resiko negara. Tujuan investasi jangka panjang ada 5. Yang pertama, memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu. Pendapatan tetap dari memiliki investasi jangka panjang bisa dapat bentuk bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan bentuk lain dari keuntungan kepemilikan saham. Investasi jangka panjang bagi pengusaha dapat digunakan untuk tujuan membentuk dana tujuan khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, perluasan produk, dan lainnya. Ketiga, bagian personal berbentuk mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang untuk biaya sangat besar, seperti dana pendidikan, biaya ibadah atau haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Keempat, mengarahkan dana khusus, misalnya seperti dana untuk kepentingan sosial maupun dana untuk kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Kelima, mengendali perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan sebuah usaha ataupun aset. Jenis-jenis investasi jangka panjang ada 3. Yang pertama, saham, kedua, obligasi, yang ketiga, reksadana. 14. Utang. Utang atau pinjaman adalah tanggung jawab yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jenis utang ada 4. Yang pertama, utang dagang. Jenis pinjaman ini biasanya digunakan untuk melakukan transaksi pembelian untuk bahan produksi. Jadi pinjaman ini bisa digunakan oleh perusahaan di bidang produksi. Kedua, utang pajak. Selain pinjaman dagang, ada juga pinjaman pajak. Hal ini timbul karena setiap transaksi keluar masuk di sebuah perusahaan akan terkena pajak. Apabila perusahaan sering melakukan transaksi penjualan, maka pajaknya juga akan semakin besar. Pajak tersebut pun harus segera dilunasi dalam jangka waktu pendek. Utang biaya. Pinjaman biaya harus segera dilunasi oleh sebuah perusahaan agar tidak menjadi beban utama. Contoh utang biaya yaitu reimbursement karyawan, gaji karyawan, dan lain-lain. Utang wesel
biasanya membayar pinjaman ini sesuai dengan waktu